Hai guys, selamat datang kembali di channel Budi Movie. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film horor Indonesia dengan total durasi aslinya sekitar 10 jam karena terdiri dari 10 episode. Film ini berjudul 9 yang dirilis pada tahun 2019. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kelak bisa semakin berkembang. Lalu bagaimana cerita singkat dari film ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Berlatar tahun 1970, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rimbun yang hidup di kampung bernama Tanah Merah, yakni sebuah daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Rimbun dulunya adalah seorang wanita asik-asik yang bekerja di warung remang-remang, dan walaupun kini sudah bertaubat, tetap saja ia kurang disukai oleh warga di kampungnya. 9 tahun sebelumnya, yakni tahun 1961, Rimbun sempat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Tado. Namun ketika itu, dia beserta kedua temannya, Andi dan Bahrun, masuk ke dalam hutan larangan, sehingga mereka bertiga menghilang tanpa jejak sampai sekarang. Saat ini, Rimbun terlihat sedang mengandung lagi, yang mana kandungannya sudah menginjak usia 7 bulan. Tetapi walau begitu, Rimbun tetap beraktivitas seperti biasanya, meskipun sang suami yang bernama Hasim telah melarangnya. Kau ini mau istri yang kuat, apa yang lemah? Ketika Rimbun hendak mencuci baju di sungai, ia pun merasakan sakit pada perutnya. Tetapi beruntung, datanglah seorang penjaga hutan bernama Panglima yang kemudian menolong Rimbun di sana. Mendengar Rimbun pingsan di sungai, Hasim yang tengah berdagang di pasar pun seketika ia bergegas pulang untuk memastikan keadaan istrinya di rumah. Siang berlalu, malam pun tiba. Saat sedang tertidur, Rimbun kemudian bermimpi sedang mencari Tado di dalam hutan. Lalu setelah terbangun, lantas dia pun memandangi foto anaknya itu. Hal ini menunjukkan bukti jika Rimbun sangat rindu kepada Tado yang telah lama menghilang. Siang harinya, karena usia kandungan Rimbun sudah 7 bulan, dia pun berniat untuk mengadakan acara syukuran, sehingga Rimbun bergegas pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Namun ketika di pasar, Rimbun selalu dibuli oleh beberapa pria. Hal itu karena masa lalunya sebagai wanita asik-asik. Bahkan Rimbun yang kesal terkadang memberikan pelajaran kepada mereka semua. Tungan jalah, sanggup dia 3 lawan 1. Sepulangnya dari pasar, Rimbun mendatangi satu persatu rumah warga dengan tujuan mengundang ke acara 7 bulanannya. Namun tetap saja mereka mengabaikan hal itu karena mereka teringat akan masa lalu Rimbun yang lumayan gelap. Tetapi dari semua warga Tanah Merah tersebut, ada salah satu sahabatnya yang selalu menerima apa adanya, bahkan selalu menolong ketika Rimbun dalam kesulitan, dan dia adalah Fitri. Itu pun juga yang mau datang. Alasan Fitri berbeda sikap kepada Rimbun bukan hanya sebatas mereka bertetangga atau lupa dengan masa lalu Rimbun, akan tetapi mereka mengalami nasib yang sama, yakni kehilangan buah hatinya yang bernama Andi, yang pada waktu itu sedang bermain bersama Tado. Keesokan harinya, karena warga melihat sosok Fitri, akhirnya mereka pun mau datang menghadiri acara syukuran tersebut. Sehingga apa yang dipersiapkan oleh Rimbun tidak menjadi sia-sia belaka, dan acara syukuran bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.
Scene kemudian beralih kepada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar di dalam hutan larangan. Lalu tak lama, dia pun diganggu oleh sosok penunggu hutan tersebut. Sementara di sisi lain, Rimbun yang telah selesai melaksanakan syukurannya terus memandangi mainan gangsing milik Tadu. Dia pun menangis dan merasa bersalah ketika teringat sering memarahi Tadu semasa hidupnya. Saat malam tiba yang disertai hujan, Rimbun terlihat sedang mencuci piring. Ia lantas keluar rumah sejenak dan tiba-tiba betapa terkejutnya Rimbun ketika dia melihat seorang anak yang datang menghampirinya. Rimbun semakin terkejut ketika mengetahui jika anak itu ternyata adalah Tadu, anak kandungnya yang sudah hilang sejak 9 tahun lalu. Dan secara mengejutkan, tidak ada luka sedikit pun pada tubuh Tadu, serta fisiknya tidak berubah sama sekali, yakni tetap sama seperti 9 tahun yang lalu. Hasim terlihat kebingungan melihat siapa yang datang, sampai-sampai ia melihat foto Tadu terlebih dahulu, sekedar untuk memastikan. Dan dari sini kita menjadi tahu bahwa Tadu bukanlah anak Hashim, melainkan anak Rimbun sebelum mereka menikah, yang entah siapa bapaknya. Saat pagi tiba, Rimbun lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi selama ini kepada Tadu. Kemudian Tadu pun menjelaskan jika dirinya masuk ke dalam hutan Lebak Rama. Di sana, ia beserta Bahrun dan Andi tersesat, lalu terpisah. Tetapi Tadu melihat ada seseorang yang kemudian menyuruhnya untuk pulang. Bahkan dia tidak mengetahui Andi dan Bahrun berada di mana. Beberapa hari berlalu semenjak kedatangan Tadu. Desa pun mengalami banyak kejadian aneh. Dimulai dari kegagalan panen serta hewan ternak banyak yang mati secara tiba-tiba. Dikabarkan kekeringan telah melanda sejumlah daerah di Indonesia Timur, terutama Kepulauan Maluku. Para warga pun melaporkan kejadian ini kepada Pak Ekot, selaku kepala desa di sana, dan juga para petinggi agama, yang diantaranya ada Kiai Mustafa, juga anaknya yang bernama Ustadz Adam. Sabar! Karena semakin banyak warga yang mengeluh, akhirnya Ustadz Adam pun memutuskan agar mereka semua melakukan doa bersama di balai desa, berharap musibah ini segera berakhir. Di sisi lain, Rimbun yang takut keberadaan Tadu diketahui oleh warga. Kemudian dia menyuruh Tadu tetap berada di dalam rumah. Akan tetapi, karena Tadu lama tidak melihat situasi kampungnya saat ini, dia pun dibuat penasaran dan berniat menghampiri warga yang sedang ada di balai desa. Bismillah. Lalu tak lama, ketika warga sedang sholat berjamaah, tiba-tiba angin berhembus kencang, disusul dengan kemunculan Tadu, yang kemudian membuat warga menjadi keheranan, karena kenyataannya, Tadu sudah lama menghilang dari kampung tersebut. Kejadian itu pun diketahui oleh Fitri dan langsung pulang untuk mengecek apakah Andi juga sudah ada di rumah. Namun ternyata dia belum datang, sehingga hal itu tentu saja membuat Fitri tidak terima. Terlebih lagi, dia merasa Andi adalah orang yang baik, bukan seperti anak Rimbun yang merupakan mantan wanita asik-asik. Oleh karenanya, dia dan sang suami beserta warga beramai-ramai datang ke rumah Rimbun. Boleh kami jumpa? Yang masih egi, kepak, masih letih. Boleh ya, Bud. Boleh. Di waktu bersamaan, Tadu yang sedang berdiam diri di kamar, ia melihat ada seekor burung terjatuh. Tadu pun bergegas berlari keluar rumah, bersamaan dengan warga yang segera mengikutinya. Para warga di sana dibuat terheran-heran, karena ternyata Tadu bisa menghidupkan burung yang meningsoi tersebut.
Semenjak fenomena menghidupkan burung itu, keesokan harinya, Taduh pun diajak ke sebuah makom oleh salah satu warga yang bernama Samsul. Beliau meminta agar Taduh mau menghidupkan istrinya yang sudah tiada. Namun Taduh tidak bisa melakukan hal itu, sehingga Samsul yang kecewa menjadi marah dan berdebat dengan Rimbun. Diam! Le kau ni Din. Dalam situasi tersebut, Taduh kemudian mendekati anak Samsul dan menyentuh badannya. Saat malam hari, Taduh didatangi oleh Samsul kembali, tetapi kali ini beliau tidak untuk marah-marah, melainkan ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Karena semenjak disentuh oleh Taduh, penyakit asma anaknya tiba-tiba saja menjadi sembuh. Bahkan, dia pun berinisiatif agar Taduh bisa menyembuhkan para warga yang sedang sakit juga. Yang di belakang, antri. Singkat cerita, datanglah seorang warga yang bernama Mansur. Dia merupakan seorang muazin di kampung ini. Beliau mengeluh jika suaranya semakin serak, bahkan terkadang kesulitan saat sedang mengumandangkan azan. Taduh kemudian membawa Mansur masuk ke kamarnya. Tetapi tak lama, hal aneh pun terjadi, di mana lampu seketika saja mati. Disusul Taduh yang tiba-tiba saja menjadi pingsan. Lalu Mansur melihat ada bayangan tangan yang seperti ingin menyergapnya. Ketika Hasim datang, kemudian membubarkan para warga dan menyuruhnya untuk tidak berobat kepada Taduh. Keesokan harinya, Rimbun kemudian didatangi oleh Fitri. Di sana, dia pun meminta maaf karena sudah terbawa emosi untuk mengajak warga ke rumahnya. Hal itu karena dikompori oleh sang suami yang bernama Koirul. Kemudian Fitri di sana meminta pertolongan kepada Rimbun agar mau membantunya supaya Andi pun bisa pulang seperti Taduh. Bawa Andi pulang. Malam semakin larut, Hasim yang terbangun melihat jendela rumah terbuka dengan sendirinya. Ia merasa ada hal yang aneh. Bahkan Taduh tertidur sambil menggerak-gerakkan giginya. Di sisi lain, ada dua warga sedang melakukan kegiatan ronda dan diganggu oleh sosok hantu wanita, yang intinya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada malam itu. Maju. Woi, orang. Keesokan harinya, terlihat tidak ada lagi warga yang berobat ke rumah Rimbun karena mereka tahu prakteknya sudah ditutup oleh Hasim. Dan saat sepi itulah, Rimbun mencoba menggali informasi kepada Taduh tentang keberadaan Andi. Rimbun meminta agar Taduh mengingat lagi kapan terakhir bersama Andi. Namun sayangnya, Taduh tidak bisa mengingat hal tersebut karena memang kejadian itu sudah lama sekali. Saat Hasim hendak berangkat dagang di pasar, tiba-tiba datanglah Pak Udin, sang pemilik warung, yang tangannya tersiram air panas kemarin malam. Oleh karena Pak Udin adalah kawan baik dari Hasim, dia pun diperbolehkan untuk berobat kepada Taduh. Dan apa yang terjadi? Ya, para warga yang sedang sakit pun kembali berbondong-bondong datang ke rumah Rimbun. Bahkan Taduh tidak bisa menolak mereka semua. Keadaan itu ternyata diperhatikan oleh Koirul, suaminya Fitri. Dia merasa iri melihat rumah Taduh ramai oleh warga yang datang untuk berobat. Dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Ustadz Adam. Bahkan Koirul menganggap jika warga kampung Tanah Merah sudah musyrik karena meminta kepada Taduh, bukan pada sang pencipta hidup. Tetapi Ustadz Adam di sana malah mengaitkan masalah ini dengan mukjizat yang bisa saja diperoleh oleh Taduh. Beratus tahun sebelum zaman Nabi Isa. Jadi, dengan pertolongan Allah, Rul. Ketika hari beranjak sore, Fitri mendatangi Rimbun yang kemudian meminta Taduh untuk segera mengembalikan Andi. Namun Rimbun yang sudah berusaha, dia tidak dapat melakukan itu
dan meminta Fitri agar tetap bisa sabar dan mengikhlaskan Andi anaknya. Berkali-kali Ucapan itu sontak membuat Fitri menjadi emosi karena dia tidak akan pernah ikhlas atas kepergian Andi anaknya. Sehingga kini Fitri pun menjadi seperti warga lain, bahkan mengungkit-ungkit masa lalu Rimbun yang lumayan gelap. Siang berlalu, ketika malam harinya, Hasim yang baru selesai berdagang, ia pun dipanggil oleh Pak Udin dan memberikannya sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasih sebab Taduh sudah menyembuhkan tangannya. Sementara di sisi lain, Fitri masih terlihat kesal kepada Rimbun juga Taduh. Dia kemudian berbincang dengan suaminya, lalu berkata, jika tidak boleh ada lagi praktik aneh-aneh di kampung Tanah Merah ini. Koirul yang setuju dengan ucapan istrinya. Kemudian dia pun mengajak warga untuk mengusir Taduh. Dan di saat Koirul sedang mengatur siasat, tiba-tiba Mansur maju untuk membelanya, bahkan mengajak bekerja sama untuk menghentikan praktik tersebut. Kalau si Azim tak datang, Padahal itu dia lakukan karena saat berobat kepada Taduh, cuma dialah satu-satunya orang yang tidak berhasil. Sehingga wajar saja dari kekesalan itu sekarang Mansur ada di pihak Koirul. aku coba tanya ke pasien lain. Semua baik-baik ja. lihat makhluk itu seorang diri. Esok paginya, Mansur dan Koirul langsung membubarkan antrian warga yang ingin berobat ke rumah Rimbun dan meminta Hasim untuk menghentikan praktik tersebut. Agama apanya nulung menyembuhkan orang? Praktik macam ni tak bisa ada di Tanah Merah ni. Hei, kau jangan mengaku Muslim. Kau siapa? Manusia paling suci. Malamnya, terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah suara seorang warga dan meminta pertolongan agar Taduh mau menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit saat itu. Namun, Rimbun mau tak mau harus menolak karena Hasim tidak lagi memberikan izin. Tetapi di keesokan harinya lagi, Rimbun dan Taduh berpamitan kepada Hasim untuk pergi berbelanja ke pasar. Padahal ternyata Rimbun mengajak Taduh ke rumah orang tadi malam. Tetangga saya mau kamu ke rumahnya gak? Dan setelah Taduh menyembuhkan warga itu, tiba-tiba keanehan pun terjadi, di mana sumber air di rumahnya seketika menjadi kering. Begitupun saat Taduh menyembuhkan seorang bayi, hewan ternak milik warga di sana seketika mati tanpa sebab. Dan saat ada warga yang meminta berobat di rumah nomor 31, lantas Rimbun kemudian mencari alamatnya. Tetapi tiba-tiba Taduh ditarik oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Hasim yang sudah mengetahui jika Rimbun telah berbohong kepadanya. Malam hari, Hasim terlihat masih marah kepada Rimbun, walau dia sempat meminta maaf akan hal tersebut. Sementara di sisi lain, Mansur yang akan makan malam, dia diminta oleh istrinya untuk menimba air di sumur. Dan tak lama kemudian, kejadian mengenaskan pun terjadi. Tatkala istrinya menemukan Mansur sudah tiada, terikat di atas sumur secara mengenaskan. Esok malamnya, istri Mansur pun bermimpi melihat sang suami bersama sosok Taduh. Lalu siang harinya, Taduh melihat banyak anak-anak pergi mengaji. Dan tak lama kemudian, dia pun mengaji di dalam kamar. Yang hal tersebut tentu saja membuat orang tuanya terkejut, sehingga mereka berinisiatif untuk mendaftarkan Taduh ke madrasah. Namun sayangnya, batas pendaftaran sudah lewat dan harus menunggu 1 tahun lagi. Beberapa saat kemudian, Fitri lantas menemui suaminya di warung milik Pak Udin. Dia memberitahukan bahwa Rimbun berniat mendaftarkan Taduh ke madrasah. Ia pun tak mau hal itu terjadi, bahkan sampai bersekolah di kampung ini. Lalu Fitri bercerita jika pagi tadi istri almarhum Mansur datang ke rumahnya dan curiga jika Taduh ada kaitan atas insiden Mansur kemarin lusa.
Kalau abang tak mau ikut, aku ikhlas, Bang. Malam harinya, di sebuah warung remang-remang, terlihat ada seorang wanita asik-asik bersama oknum polisi bernama Inspektur Arif yang kerap menjadi langganannya. Si wanita itu pun kemudian bercerita bahwa di kampung ini telah terjadi sebuah fenomena, yakni kedatangan orang bernama Taduh. Bahkan dia sempat hilang selama 9 tahun. Dan yang menjadi misteri, dia pun kembali dalam wujud tidak berubah fisiknya, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Saat pagi hari, Hasim lantas datang ke madrasah guna mencari guru ngaji untuk Taduh. Namun, ia melihat bahwa Kiai Mustafa sedang sakit, sehingga dia mengurungkan niatnya saat itu. Tetapi tak lama, datanglah Koirul yang langsung memakinya di depan umum, bahkan mengatakan jika Taduh adalah sosok setan, sehingga Hasim yang sakit hati pun langsung pulang ke rumahnya. Abang, ini rumah Allah, Rul. Hasim kemudian menceritakan kejadian barusan kepada istrinya, dan Rimbun pun berkata, jika niat mereka itu ingin menjadikan Taduh pintar mengaji, maka seharusnya Hasim lebih berani, sebab mereka sedang ada di jalan yang benar. Walaupun kenyataannya, Rimbun tidak bisa memungkiri jika mempunyai masa lalu yang kelam. Tetapi kenapa warga di sini lupa akan arti bertaubat? Cerita berpindah kepada Ustadz Adam yang sedang di masjid. Dia diberitahukan oleh warga bahwa ayahnya, yakni Ustadz Mustafa, pingsan di madrasah. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat seorang warga bernama Aboy sedang berobat ke mantri di kampung tersebut. Batuknya semakin parah, bahkan mengeluarkan cairan merah. Sehingga si mantri pun memberikan saran agar Aboy segera berobat ke rumah sakit. Kembali lagi kepada Rimbun yang tengah membawa Taduh ke madrasah untuk mencarikannya guru mengaji. Tapi sesampainya di sana, Rimbun diberitahu jika Kiai Mustafa tadi pingsan dan sudah dibawa pulang ke rumahnya. Sementara di tempat lain, Hasim yang baru pulang berdagang, dia tidak melihat Rimbun ataupun Taduh, yang ternyata mereka berdua terlihat baru saja sampai di rumah Kiai Mustafa. Taduh kemudian mengaji untuk Pak Ustadz. Lalu Rimbun pun berkeinginan menjadikan Taduh sebagai qori dalam acara maulid yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Namun Ustadz Adam selaku panitia ternyata mata duitan, lalu meminta uang sebesar 5 juta kepada Rimbun jika ingin Taduh dipilih sebagai qori dengan alasan acara itu. Sudah, pulang lu. Di sisi lain, saat Hasim sedang mandi, dia merasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya, dan ia pun langsung keluar untuk mengecek keanehan tersebut. Tak lama kemudian, Taduh bersama Rimbun sampai di rumah. Saat itu Hasim langsung memarahi Rimbun karena pulang larut malam, bahkan bersikap kasar kepadanya. Ketika pagi hari, sebelum Hasim berangkat bekerja, ia pun meminta maaf kepada Rimbun atas kejadian tadi malam. Dari sini kita jadi tahu bahwa kebanyakan para suami selalu meminta maaf duluan, walau dia benar sekalipun. Dan setelah Hasim pergi, terlihat Rimbun mengeluarkan semua uang tabungannya untuk diberikan kepada Ustadz Adam. Namun dalam benak Rimbun, dia sadar betul jika uang tabungannya masih kurang, sehingga dia harus berusaha mencari pinjaman. Jangankan mendapatkan pinjaman, diundang pun para warga menolak. Bahkan sudah diobati sekalipun, mereka tidak mengerti arti berterima kasih. Sehingga apa mau dikata, kini Rimbun harus mencari jalan lain untuk bisa memenuhi keinginannya.
Saat Rimbun tiba di rumah, ia melihat ada laki-laki asing berdiri di depan rumahnya, lantas memperhatikan Rimbun dari bawah kepala hingga ke atas kaki. Rimbun kemudian mengambil cincin kawinnya untuk digadaikan dan pergi ke kota bersama Tadu. Namun sayangnya, dia mendapatkan taksiran harga yang lebih murah, sehingga belum cukup ke angka 5 juta. Sepulangnya dari toko pegadaian, Rimbun akhirnya memutuskan untuk meminjam uang kepada temannya yang bernama Enon. Dia merupakan pemilik warung remang-remang tempat Rimbun bekerja dulu. Untuk mempersingkat perjalanan ke sana, Rimbun pun akan melewati jalan pintas, yakni sebuah hutan angker bernama Lubuk Keramat. Hutan yang menjadi tempat Tadu menghilang dulu. Dan setibanya di warung Enon, ia langsung mengambil pinjaman uang tersebut, walau dengan bunga yang cukup tinggi. Singkat cerita, acara Maulid Nabi pun tiba. Rimbun kemudian menemui anak Pak Kiai dan memberikan uang sebesar 5 juta, sehingga kini terlihat Tadu bisa menjadi qori di acara tersebut. Indah sekali. Saya baru mendengar mengaji sebegitu. Setelah acara mau selesai, Tadu kemudian diminta untuk menyembuhkan penyakit salah satu warga di sana. Dan terbukti seketika orang itu bisa sembuh. Tetapi Koirul yang tidak suka dengan hal itu, ia pun langsung pergi dari acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, Enon sang pemilik warung remang-remang hendak pergi ke suatu tempat dan berniat untuk melewati jalan pintas seperti yang Rimbun dan Tadu lakukan, yaitu melewati hutan Lubuk Keramat. Namun kali ini berbeda cerita. Seketika, ia langsung bertemu dengan hantu penunggu hutan tersebut. Di waktu bersamaan, Hasim yang baru saja menutup toko, ia membelikan baju untuk calon anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Sedangkan di rumah, Rimbun dan Tadu ternyata menerima praktik berobat kembali. Lalu tak lama, muncullah rombongan warga dari kampung Ilir yang membawa kepala desanya untuk berobat. Sang kades pun berkata, jika telinganya bisa pulih kembali seperti semula, maka ia akan memberitahukan banyak orang untuk berobat ke sini. Sementara di tempat lain, terlihat rombongan kampung Ilir terganggu dengan anak-anak yang sedang bermain, dan bolanya tak sengaja mengenai salah satu rombongan itu, sehingga kemudian mereka pun memecahkan bola tersebut. Kalian pendatang yang sopan, harusnya kau yang minta izin. Ayo, cabut, ayo. Hal itu akhirnya terdengar oleh Koirul, sehingga memicu emosinya. Lalu, ketika rombongan kampung Ilir memarkir motor di depan madrasah, terjadilah keributan. Namun beruntung, datanglah polisi Arif yang mengamankan mereka, sehingga kekacauan ini bisa berakhir. Di tempat lain, kepala desa kampung Ilir sudah selesai berobat dan telinganya berhasil sembuh. Kemudian tak lama, Hasim yang baru pulang melihat rumahnya sudah ramai kembali oleh para warga. Dan karena Hasim tak ingin memicu kegaduhan dengan warga lain, ia pun membubarkan kerumunan orang di rumahnya. Saat situasi sudah sepi, Hasim lalu bertanya kepada Rimbun, kenapa Tadu bisa menjadi qori dalam acara Maulid Nabi kemarin. Padahal nyatanya, para warga kurang senang dengan keluarga ini. Baru tadi aku dengar, kau madah dengan siapa sampai Tadu dapat jadi qori utama? Saat malam hari, Kiai Mustafa ditemukan sudah tak bernyawa di belakang rumah dengan kondisi tidak wajar. Dan esok harinya, almarhum pun dikebumikan.
Ustadz Adam yang masih berduka kemudian didatangi warga suku yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Namun beliau belum bisa terima dengan kematian sang ayah yang terasa janggal, sehingga Ustadz Adam memutuskan untuk pergi dari sana. Kembali lagi kepada Rimbun, ia terlihat datang ke warung remang-remang untuk membayar hutang kepada Enon setelah dikasih oleh Hasim tadi malam. Ia pun sangat kaget ketika mengetahui jika ternyata temannya itu telah hilang setelah melewati jalan Lubuk Keramat. Dilaporkan hilang setelah maulid. Saya bisa bantu, Pak. Pak Eman tak masuk ke sana. Di sisi lain, tepatnya di balai desa, terlihat Kades Paraga dan juga Kepala Desa Tanah Merah sedang berkumpul bersama. Mereka sedang mendiskusikan semua masalah yang terjadi di kampung Tanah Merah, termasuk berita tentang Kiai Mustafa yang meninggal tidak wajar. Pemuka agama kita mati tidak wajar. Kembali lagi ke Rimbun. Sekarang dia dibantu polisi Arif untuk mencari Enon yang hilang di hutan Lubuk Keramat. Saat baru memasuki hutan, Inspektur Arif sudah mendapatkan gangguan goib oleh Dedemit di sana. Bahkan, Arif sempat dimanipulasi pandangannya untuk mendor si Rimbun. Tetapi beruntung, Pak Arif cepat sadar sehingga Rimbun dapat segera memberitahukan posisi Enon saat ini yang diketahui sudah meninggoy di sana. Singkat cerita, di rumah Taduh, datanglah seseorang yang ingin berobat bernama Bayi Haki. Tetapi Hashim yang sudah tak ingin membuka praktik ini, dia lantas menyuruhnya pulang. Namun Bayi Haki yang tidak terima dengan ucapan itu, dia sekoyong-koyong menggunakan kesaktiannya untuk membuat leher Hashim terasa sakit. Dan dari sini kita jadi tahu jika Bayi Haki ini bukanlah orang sembarangan. Bahkan katanya dia dapat melenyapkan seseorang tanpa menyentuh. Taduh yang mendengar keributan kemudian terpancing untuk keluar. Di sana Bayi Haki pun berkata kepada Taduh jika sekarang ini dia sedang membutuhkan bantuannya. Sementara itu di rumah Enon, terlihat Rimbun sedang bersedih. Lalu ia meminta penggali makam segera menyiapkan segalanya untuk Enon. Tetapi si penggali berkata jika dia merasa sangat heran sebab hampir setiap hari selalu saja ada orang yang meninggal di kampung Tanah Merah. Sementara itu di rumah Taduh, terlihat Bayi Haki sudah berhasil diobati. Dia pun berkata akan membawa teman-temannya untuk berobat ke sini. Namun di sisi lain, Hasim ternyata sedang diancam oleh Khairul untuk segera pindah dari kampung Tanah Merah karena tidak bisa menghentikan praktik ini. Pokoknya, sekali kami lihat ada pasien datang ke sini, emas barang kau sekarang. Keesokan harinya, anak-anak di sana sudah berani mengajak Taduh bermain bola bersama, dan ini adalah untuk pertama kalinya. Lalu saat malam hari, semua warga terlihat berkumpul di balai desa, karena akan datang seorang tamu undangan yang sangat spesial, sang petinggi desa yang paling ditakuti, juga disegani, dan dia bernama Bagau. Setibanya di sana, Pak Kades Tanah Merah pun meminta solusi kepada Pak Bagau akan permasalahan di kampung ini, mulai dari panen yang menurun, hewan ternak mati mendadak, dan bahkan setiap hari ada yang sakit, juga meninggoy kurang wajar. Saya tidak bermaksud merepotkan Bapak. Bisa bereskan sendiri. Pak Bagau di sana bukannya memberikan solusi, malah justru dia merasa kecewa karena Pak Kades Ekot tidak dapat mengatasi masalah sepele begini. Bahkan, ia tidak mau jika harus mengurusi hal yang tidak penting, sehingga beliau memutuskan untuk pulang dari acara tersebut.
Di rumah, Tadu terlihat sedang merenung di kamarnya dan mengingat sebuah mimpi di mana dia pernah bertemu dengan anak seumurannya yang sedang memegang bola. Lalu tak lama dari itu, terjadilah sebuah fenomena di mana anak-anak di balai desa mengalami kesurupan massal. Aboy pun berlari ke rumah Rimbun untuk bertemu dengan Tadu karena ia tahu jika Tadu dapat menyembuhkan mereka semua. Jemput Tadu, kena anggap Tadu. Pandai. Zim, ayo Zim. Dan anehnya, ketika Tadu sampai di balai desa, semua yang kesurupan di sana langsung menyembah, seolah takut dengan kehadirannya. Tadu kemudian mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Lalu seketika, lampu pun padam dan kemudian anak-anak tersebut berhasil sadar kembali. Di sisi lain, Koirul dan Fitri yang semakin kesal karena melihat Tadu semakin dipuji. Mereka pun akhirnya mencari jalan pintas untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Namun nyatanya, tak segampang itu melenyapkan Tadu. Karena saat orang tersebut akan beraksi, pandangan dia pun tiba-tiba tertuju kepada sebuah cermin. Dan justru malah melihat dirinya sendiri yang terhabisi di dalam cermin. Maka dari itu, dia langsung kabur dan mengurungkan niatnya. Ketika pagi harinya, Hasim menemukan sajam milik orang lain di dalam kamar Tadu, sehingga dia berpikir rumah ini tidak aman lagi dan menyuruh Rimbun untuk pindah ke tempat yang aman. Namun, Rimbun di sana tidak mau, lalu memilih untuk mencari solusi lain agar dapat melindungi rumahnya. Mau tunggu sampai bila? Sampai jumpa Mandau dalam kamar kita. Saat malam hari, Inspektur Arif bertemu dengan Tadu, dan ia pun bertanya, juga mengatakan bahwa Tadulah penyebab semua kejadian aneh yang ada di kampung Tanah Merah. Tetapi di sana, Tadu membantah jika bukan dia yang melakukan semua ini. Lalu kemudian muncullah sosok hantu mirip dengan Rimbun, sehingga Pak Arif yang melihat itu langsung berlari keluar dari rumah tersebut. Di rumah Khoirul, si pelenya bayaran pun mengembalikan uangnya karena dia tidak bisa melenyapkan Tadu. Sementara di sisi lain, Hasim yang hendak tidur melihat tingkah aneh dari si Tadu, di mana ia berjalan dengan mata tertutup sambil memainkan giginya. Dan ternyata di malam itu bukan hanya Tadu saja, melainkan semua anak laki-laki di kampung Tanah Merah melakukan hal yang sama. Esok paginya, Hasim bersikeras mengajak mereka untuk pindah, karena selain berbahaya, dia pun menyadari jika banyak sekali kejanggalan di rumah ini. Rimbun di sana tetap dengan pendiriannya untuk tidak pindah atau pergi dari kampung Tanah Merah. Dan solusinya, Rimbun akan menutup semua rumah dengan kayu, agar tidak ada lagi yang bisa mengganggu. Di malam hari, Hasim berkeluh kesah karena mereka seperti tinggal di dalam penjara. Sementara di sisi lain, Khoirul dan teman-temannya sedang merencanakan niat jahat untuk membuat keluarga Tadu tidak betah tinggal di sana. Lalu keesokan paginya, terlihat antek-antek Khoirul menggantungkan kepala bebong ke tempat berdagang Hasim. Sehingga Hasim yang mengetahui hal itu, ia pun menjadi marah dan mencari tahu siapa pelakunya. Siapa kau hajar tu? Kemudian, Khoirul menjalankan rencana B, yaitu dengan membakar rumah Hasim. Namun Tadu berhasil memadamkan api tersebut. Dan dalam situasi tak terduga ini, Rimbun pun akan segera melahirkan. Sehingga Tadu yang panik berlari keluar rumah untuk mencari bantuan mantri. Akan tetapi, setelah bertemu dengan mantri dan akan pulang, dia dihadang oleh antek-antek Khoirul. Beruntungnya, saat itu Tadu dibantu oleh Aboy. Cepat pergi.
Ketika Hasim baru pulang dari pasar, ia mendengar suara Rimbun sedang menjerit kesakitan dan susah bernafas karena akan melahirkan. Lalu hal buruk pun terjadi, di mana calon anaknya tak bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Hasim dan Rimbun menguburkan anak mereka yang baru saja keguguran tadi malam. Hasim merasa terpukul akan kejadian tersebut karena selama ini dia sangat menantikan kehadiran anggota baru di keluarganya. Sampai-sampai ia terus terdiam dan juga merenung hingga larut malam. Esoknya, Rimbun yang sedang di pasar terlihat dibicarakan oleh orang-orang di sana karena Rimbun seperti melahirkan anak kucing yang baru saja melahirkan sudah bisa berbelanja ke pasar. Ketika di rumah, Rimbun dan Taduh kemudian memasak untuk makan malam, tetapi Hasim yang baru pulang, ia menganggap hal itu berbeda karena mereka berdua seolah tak bersedih padahal baru saja kehilangan anaknya. Ngaji kena jaga mulut kau. Hasim dan Rimbun kemudian di sana bertengkar, di mana ketika Hasim akan menampar Rimbun, ia pun dihentikan oleh Taduh. Kemudian saat Hasim tertidur, ia pun bermimpi buruk, dan setelah bangun, seketika suaranya menjadi hilang, dan tentu saja ini pasti ulah dari Taduh. Bang, kenapa bang? Siang harinya, Taduh kemudian bercerita bahwa saat ia pergi ke rumah mantri, dirinya sempat dikejar oleh anak buah Hoirul. Sementara Hasim yang tidak bisa berbicara dan seperti lumpuh, kini ia berkomunikasi dengan mengandalkan pesan teks dari handphonenya. Saat melihat keadaan Hasim itu, Rimbun segera keluar rumah dan berusaha mencari bantuan. Ketika mereka berduaan, Hasim di sana terlihat takut kepada Taduh dan mencoba keluar dari rumah dengan menyeret kakinya. Tetapi naas bagi Hasim, ia pun harus terjatuh di depan rumahnya. Beruntung, para warga melihat kejadian tersebut dan segera menolong Hasim. Di sisi lain, Rimbun yang ingin meminta tolong kepada marbot masjid, ia malah bertemu dengan Ustadz Adam. Tetapi kali ini, Rimbun berkata, jika ia tak sanggup apabila harus membayar 5 juta lagi. Saya ini amanah, Rimbun. Sekarang ni 1 juta je. Rimbun kemudian diminta 1 juta saja untuk menyembuhkan Hasim. Sehingga mau tak mau, akhirnya Rimbun pun menyetujui biaya tersebut demi kesembuhan suaminya. Ustadz Adam kemudian datang ke rumah Rimbun. Namun saat anak kiai itu sedang membacakan ayat suci Al-Quran, ia diganggu oleh suara Taduh. Wasi'at kursi Taduh, biiznih ya'lamu ma baina. Dan saat Adam hendak masuk ke kamar Taduh, ia didatangi sesosok jin yang menjaga Taduh, sehingga Pak Ustadz memutuskan pergi dari rumah Taduh saat itu juga. Malam semakin larut, Rimbun terlihat didatangi oleh Panglima, orang yang sempat menyelamatkan Rimbun di sungai tempo hari. Panglima memerintahkan Rimbun untuk segera pergi dari kampung ini, sebab ada sesuatu yang cukup berbahaya dan terus mengintai keluarga mereka. Esok paginya, sesuai petunjuk Panglima, Rimbun juga Hasim segera mengemasi pakaian dan berniat akan pulang ke rumah orang tuanya yang ada di kampung sebelah. Lalu tak lama, Taduh mengeluh akan rasa sakit pada belakang lehernya, yang ketika dicek ternyata ada bekas luka di sana.
Rimbun kemudian bertanya lagi tentang siapa yang telah menyelamatkan Taduh dari anak buah Khairul. Lantas Taduh pun menjawab jika dia adalah Aboy. Rimbun berpikir jika cuma Aboy lah orang baik di kampung ini, sehingga dia akan meminta bantuan Aboy untuk mengantarkan keluarganya ke kampung sebelah. Kau tuh yang bantu Taduh dari orang-orang tuh. Setelah ngobrol, akhirnya Aboy bersedia. Namun ia berkata jika hanya bisa mengantarnya saat larut malam. Ketika malam tiba, Rimbun dan Hasim terlihat sedang menunggu Aboy. Tetapi dia belum datang juga. Dan setelah lama bersabar, akhirnya Aboy pun datang dengan mobil yang ia pinjam dari saudaranya. Saat dalam perjalanan, mereka pun mengalami gangguan demi gangguan, dan itu berasal dari seorang dukun yang berusaha mengincar Taduh, serta agar mereka tetap berada di kampung Tanah Merah. Ternyata, dukun itu adalah suruhan dari laki-laki misterius yang pernah memperhatikan Rimbun 2 minggu lalu, dan diketahui jika dia bernama Jimmy. Di tengah hujan yang cukup deras, si dukun tak henti-henti menjalankan aksinya, dan seketika ada beberapa orang yang menculik Taduh untuk dibawa pergi. Keesokan harinya, di kampung Tanah Merah, Aboy yang telah kembali harus ketahuan karena telah membantu keluarga Hasim, sehingga ia pun dibuat habis-habisan oleh Khairul dan para antek-anteknya. Beruntung, polisi Arif datang di waktu yang tepat, sehingga bisa melerai mereka semua. Tak salah rumah, Pak. Pintu lupa kau kunci tadi pagi. Di sisi lain, Rimbun yang sudah ada di kampung sebelah, yakni di kampung Ilir, ia bertemu dengan ibunya. Tetapi sang ibu terlihat tidak suka, bahkan marah kepada Rimbun karena pulang membawa masalah, sehingga ibunya sangat menolak kehadiran mereka berdua di sana. Rimbun tentu saja bingung harus pergi kemana lagi, tetapi tak lama dari itu, dia pun teringat dengan seorang pasien yang pernah berobat kepada Taduh, yakni kepala desa kampung Ilir, bernama Bayi Haki. Bahkan dulu, dia pernah menawarkan bantuan sebagai ucapan terima kasih. Dan sesampainya di sana, ia pun disambut dengan baik. Lalu Rimbun meminta tolong agar mereka bisa dikasih tempat berteduh sementara dan menemukan keberadaan Taduh dengan segera. Tadi bangun pagi. Ayo. Kembali lagi kepada Jimmy, si lelaki misterius. Ternyata dia hanyalah seorang bawahan dari seseorang yang paling berkuasa di desa ini, dan dia adalah Pak Bagau. Sudah siap, Pak. Bagau memang sudah lama mengincar kesaktian Taduh, sehingga ia mengerahkan anak buahnya untuk melakukan segala cara. Bahkan kini, terlihat Taduh sudah berada di ruangan khusus yang ada di markasnya. Di sisi lain, Rimbun bersama Bayi Haki berusaha mencari keberadaan Taduh. Bahkan Bayi Haki dapat merasakan jika Taduh tidak ada di kampungnya. Tetapi, dia kembali lagi di kawasan Tanah Merah, dan Bayi Haki akan mengerahkan semua ilmunya untuk mendapatkan Taduh kembali. Hawanya. Setelah beradu kesaktian dengan dukun dari pihak Pak Bagau, Bayi Haki pun harus kalah dan terjatuh, sehingga Rimbun yang mengetahui itu memutuskan kembali pulang ke kampung Tanah Merah. Para warga pun panik ketika mengetahui Taduh sudah menghilang karena penyakit mereka yang sempat sembuh menjadi kambuh lagi.
Saat itu, Rimbun seketika mendapatkan firasat jika Panglima dalam keadaan berbahaya, sehingga Rimbun meminta bantuan para warga untuk mencari keberadaan Taduh beserta Panglima ke dalam hutan. Mut, cepat sedikitlah. Mereka pun dibagi menjadi 2 kubu, di mana satu kubu mencari Taduh, sementara kubu lain mencari Panglima. Lalu tak lama, 3 warga pun melihat Taduh berlari, kemudian mereka mengejarnya. Sementara di sisi lain, Aboy dan Rimbun menemukan Panglima sudah tergantung di atas pohon dalam keadaan tak bernafas, yang ternyata Bagaulah pelakunya, bahkan menyuruh anak buahnya untuk membawa kepala si Panglima ke hadapannya. Rimbun yang melihat Panglima desa sudah tiada, dia pun menangis histeris. Dan kenapa Bagau melenyapkan Panglima? Alasannya, karena supaya tidak ada lagi yang menjaga kampung Tanah Merah, sehingga dia akan mudah membawa Taduh. Dia berusaha melindungi kita, bukan cuma kita. Rimbun kemudian tetap melanjutkan pencariannya terhadap Taduh. Ia pun berlari ke jalan Lubuk Keramat, namun beberapa warga menolak untuk melewati jalan itu. Hanya Aboy dan temannya lah yang tidak membiarkan hal itu, sehingga mereka mengikuti Rimbun ke dalam hutan larangan. Aku cuma mau sembuh. Kabar itu kemudian didengar oleh Inspektur Arif melalui Pak Udin. Ia pun merasa kaget ketika mengetahui jika Rimbun masuk ke dalam hutan Lubuk Keramat. Lalu di sisi lain, Rimbun terlihat menemukan sebuah bangunan di dalam hutan Lubuk Keramat, yang ternyata itu adalah markas Pak Bagau. Namun tak sembarang orang yang boleh masuk ke sana. Boy, cepat masuk. Meski belum mengetahui secara pasti keberadaan Taduh, tetapi insting seorang ibu sangatlah kuat. Begitu juga Rimbun bisa merasakan jika Taduh berada di dalam. Namun karena keadaan, Rimbun tidak boleh gegabah, sehingga saat itu mereka memutuskan untuk pulang dan kembali di waktu yang tepat. Kalian mau apa di sini? Kau sendiri mau apa? Suami kau khawatir. Dia sakit sampai tak bisa cakap. Rimbun. Di malam hari, Hasim dan Rimbun sedang makan malam bersama. Mereka pun berdebat karena Hasim tidak mau Rimbun berbuat lebih jauh atau sampai nekat mencari Taduh. Namun Rimbun tetap saja pada pendiriannya dan bersikeras ingin berjuang agar anaknya bisa kembali. Di tempat berbeda, di markas Bagau, mereka terlihat mencari dukun tambahan karena tanpa disangka, kekuatan Taduh semakin kuat. Bahkan luka di punggungnya itu semakin parah dan seperti mengeluarkan tanduk. Panggil orangmu 2 kali lipat. Beberapa saat berlalu, kini Rimbun, Aboy, Pak Arif, dan juga yang lainnya sedang menyusun rencana supaya mereka dapat masuk ke markas Pak Bagau yang ada di Lubuk Keramat. Dan singkat cerita, kini mereka pun sudah berada di depan markas Bagau. Namun baru saja Arif melancarkan aksinya, ia seketika ketahuan, lalu diringkus oleh anak buah Bagau. Sehingga apa yang mereka rencanakan menjadi gagal total. Dan Rimbun juga lainnya memilih kabur dari sana. Arif yang sedang disekap, ia pun dipertemukan langsung dengan sosok Pak Bagau. Lantas, di sana beliau pun mengembalikan pistol Arif karena mengetahui jika Arif adalah orang yang cukup berpengaruh. Bahkan Bagau sangat menyayangkan jika Pak Arif menjadi musuhnya, sehingga Bagau berharap Arif bisa diajak kerjasama dan berada di pihaknya. Lalu sebagai imbalan, Bagau akan memberikan sedikit ilmu kesaktiannya.
Sementara itu, Rimbun dan yang lain merasa kepikiran dengan nasib dua orang yang ada di markas Pak Bagau. Kemudian mereka menyusun sebuah rencana kembali, di mana Rimbun akan berpura-pura menjadi wanita pengecrit. Kalau sampai malam aku belum pulang, tolong beritahu Talacan. Setelah persiapan selesai, mereka pun datang ke markas Bagau dengan mengatakan bahwa Rimbun dipesan oleh Jimmy. Namun Jimmy, dia tidak merasa melakukan itu. Tetapi karena melihat Rimbun yang aduhai, ia pun berubah pikiran dan langsung mengajak Rimbun untuk masuk ke dalam. Ketika Rimbun sudah di TKP, dia kemudian melancarkan aksinya dengan membuat Jimmy pingsan. Lalu datanglah Aboy untuk membantunya. Dan saat mereka akan memasuki markas utama Bagau, mereka pun dihadang oleh Arif dan menyuruh Rimbun untuk menyerahkan diri kepada Bagau. Tapi Rimbun menolak hal tersebut, sehingga di sana terjadilah keributan antara mereka. Beruntung, Rimbun berhasil melarikan diri, namun Arif yang sekarang sudah ada di pihak Bagau tetap mengejar Rimbun dan terus berkata agar Rimbun menyerahkan diri kepada Bagau supaya semuanya cepat selesai. Makanya aku minta kau kooperatif. Saat itu, Arif kemudian mendengar suara di sudut ruangan yang ketika ia hampiri, dia melihat sosok hantu perempuan peliharaan si Bagau dan langsung mengejarnya. Saat Rimbun berlari keluar, ia mendengar suara Taduh memanggil-manggil dirinya, sehingga Aboy dan yang lain tidak dapat menghalangi Rimbun untuk kembali masuk mencari Taduh. Dan di waktu yang bersamaan, terlihatlah Pak Ekot, yakni Kades Tanah Merah, datang ke markas Bagau, bahkan melihat langsung jika Taduh berada di sana. Tolong direnungkan itu. Sebenarnya sedari dulu, Pak Ekot sudah tahu niat busuk Pak Bagau, namun ia hanya bisa diam karena merasa takut akan ancamannya. Kembali lagi kepada Rimbun yang masih mencari keberadaan Taduh. Dan setelah lama mencari, akhirnya Rimbun memasuki sebuah ruangan khusus, di mana di sana ia melihat sosok Taduh. Namun Rimbun tak dapat menghampirinya karena ruangan tersebut sudah dipagari gaib oleh Pak Bagau. Di tempat lain, Aboy dan rekan-rekan yang masih berlari mencari jalan pulang, mereka pun diperlihatkan sosok hantu di sana. Namun beruntung, tak lama kemudian mereka berhasil keluar dari hutan tersebut. Bisa kau tak memikirkan diri kau sendiri? Rimbun masih bisa diselamatkan. Mereka pun langsung berdebat perihal apa yang terjadi, bahkan berbeda pendapat ketika Aboy ingin tetap menyelamatkan Rimbun juga Taduh, sementara kedua temannya tidak setuju, karena itu sangatlah berbahaya. Taduh harus kita temukan. Hubungi orang yang bisa kita percaya. Sebarkan kabar ini. Malam semakin larut, di tempat kediaman Bagau, kini terlihat Rimbun sudah tertangkap dan ditempatkan di ruang terpisah. Ketika Rimbun hendak diberi makan oleh Jimmy, Taduh yang mengetahui itu pun mencoba menolong Rimbun dari jauh dengan cara melumpuhkan si Jimmy, sehingga Rimbun bisa lebih leluasa memasuki pintu demi pintu untuk mencari ruangan di mana Taduh berada. Sejenak kita tinggalkan kondisi Taduh juga Rimbun, dan mari kita beralih ke kampung Tanah Merah, di mana kita akan melihat keadaan Hasim yang saat ini sangat memprihatinkan, dan ternyata sudah diculik oleh komplotan Khairul yang tidak senang dengan keberadaannya di kampung ini. Sampai-sampai dia pun menangis menjerit melihat keadaannya yang semakin hancur. Kembali lagi kepada Rimbun, dengan usaha yang pantang menyerah, akhirnya dia dapat menemukan kembali ruangan di mana Taduh berada. Rimbun melihat wajah Taduh yang tidak biasa,
Kemudian dia membawa Taduh mencari jalan keluar. Tetapi hal itu tak semudah yang dibayangkan, karena pasukan Bagau sudah siap menghalanginya. Setelah aksi Taduh barusan, akhirnya semua pasukan Bagau pun dapat diatasi. Lalu Arif yang melihat itu, mau tak mau harus turun tangan. Ketika terbangun, Rimbun sudah disimpan di ruangan yang sama. Namun tak disangka, Taduh sekarang semakin mendekati wujud aslinya. Bahkan dia seakan ingin mencelakai Rimbun. Di kampung Tanah Merah, Aboy dan teman-teman akhirnya setuju mengumpulkan warga Tanah Merah untuk menyelamatkan Rimbun dan Taduh. Mereka yang bikin rusak. Lalu Aboy memberitahukan kepada semua orang jika kini Taduh pun sedang dikurung di sana oleh Pak Bagau. Bahkan Bagau ingin menguasai dan menghancurkan kampung Tanah Merah dengan ilmu hitamnya. Selama ini dibikin susah oleh ilmu hitam dari Lubuk. Mereka pun secara kompak kemudian menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Taduh di Lubuk Keramat. Tapi kita perlu tambahan orang. Kalau hal menghapuskan ilmu hitam, banyak yang bisa ku ajak. Kembali lagi ke markas Bagau, dan setelah Rimbun menyanyikan lagu satu kaset, amarah Taduh pun meredam. Tetapi Bagau yang melihat itu malah justru menjadi geram. Lalu menyuruh anak buahnya segera memisahkan Rimbun dan Taduh. Pisahkan mereka. Di Tanah Merah, Aboy dan para warga terlihat sedang melaksanakan rencananya. Dan secara mengejutkan, pasukan Koirul pun datang, yang tentu saja untuk ikut membantunya. Setelah Rimbun dipisahkan dari Taduh, dia pun pingsan dan seperti masuk ke alam gaib. Lalu di sana, Bagau juga masuk ke alam yang sama. Kemudian, Bagau menceritakan semuanya, jika dia adalah orang asing, alias bukan orang kampung Tanah Merah asli. Siapa nama kau? Bagau. Tanah saya turun-temurun. Yang berhak nanti cuma anak dan cucu saya. Cakap ke atasan kau. Sejak zaman dulu, dia sudah bermain kotor untuk bisa berkuasa di tanah orang. Bahkan sekarang ini, Bagau ingin membuat dirinya semakin sakti, supaya dapat merebut kampung Tanah Merah. Dan salah satu caranya, dengan mengambil kekuatan yang dimiliki oleh Taduh. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana kekuatan Taduh akan dipindahkan kepada Bagau. Tetapi tak disangka, dukun yang akan melakukan proses pemindahan kekuatan itu seketika mamat mengenaskan, akibat tidak mampu untuk menahan serangan dari Taduh. Sementara di luar markas, Aboy dan warga yang lain sudah berhasil mengepung tempat tersebut. Arif pun disuruh Bagau untuk mengurus semuanya yang ada di sana. Dan dia akan pergi sambil membawa Taduh dan Rimbun. Tetapi ketika dalam perjalanan, Bagau dan anak buahnya bisa dikalahkan oleh Taduh yang tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya. Di sisi lain, sebagian warga Tanah Merah terlihat banyak yang kerasukan. Kemudian, mereka tiba-tiba mencakar dan menggali tanah di sekitar Lubuk Keramat. Melihat keanehan itu, warga yang lain pun ikut membantu menggali. Dan saat mereka berhenti, para warga menemukan banyak sekali jasad yang terkubur di lahan tersebut. Setelah diteliti, itu adalah jasad dari para warga kampung Tanah Merah pada zaman dulu yang telah dilenyapkan oleh ilmu hitam Bagau. Lalu tiba-tiba datanglah polisi Arif yang mendor para warga di sana
sehingga mereka pun terpaksa melawan balik yang memicu keadaan baru, yakni saling menyalahkan antara penduduk asli juga pendatang. Dan seketika terjadilah sebuah konflik hebat di antara mereka. Di waktu yang bersamaan, terlihat Rimbun berjalan menemui Bagau yang sudah sekarat akibat Taduh. Lalu di sana, Taduh menyuruh Rimbun untuk memotong kelapanya. Namun Rimbun tidak tega harus melakukan hal itu, sehingga akhirnya Taduh sendiri yang merealisasikan hal tersebut. Walau sayang, kini Rimbun kecewa kepada Taduh yang sudah berubah. Bahkan dia berani melenyapkan orang dengan begitu kici. Kemudian, Rimbun pun pergi meninggalkan Taduh di sana karena sadar jika Taduh bukan lagi seperti yang ia kenali. Setelah kejadian tersebut, hanya komplotan Hoirullah yang tersisa, di mana sekarang Hoirul akan mengambil alih kampung Tanah Merah dan mengajak semua warga yang tersisa untuk bangkit kembali membangun kampung tercintanya. Lalu di sisi lain, Rimbun yang sudah pulang, ternyata sekarang dia bisa diterima baik oleh orang tuanya. Dan Hasim pun terlihat sudah ada di sana untuk menemani Rimbun meninggalkan kampung Tanah Merah. Tamat.